Organisasi SCP telah menemukan begitu banyak hal aneh dan mengerikan pada titik ini, sehingga kamu mungkin berpikir tidak akan ada yang tersisa di dunia ini yang dapat mengejutkan mereka. Tapi seringkali hal itu terjadi pada sesuatu yang bahkan para ahli anomali ini tidak siap untuk itu. Di pegunungan Jabal Al-Druz di Suriah, mereka menemukan satu yang seperti itu. Sebenarnya itu bukan hal yang tepat. Itu adalah tempat penuh dengan rahasia kuno dan kekuatan yang tak terbayangkan. Pada tanggal 6 Maret 2006, pemantauan IAEA mulai menangkap radiasi dari dalam kompleks gua sekitar 81 km dari El Taiba, Suriah. Mereka awalnya percaya itu sebagai lokasi reaktor nuklir Suriah. Jumlah serangan udara Israel dikerahkan ke lokasi tersebut dan penghancuran itu mengungkapkan 3 ruang misterius di dalamnya. Pemerintah Israel dan Suriah menjalin kontak dengan organisasi SCP dan agen segera menanggapi untuk mengidentifikasi dan mengatasi anomali yang ada di kompleks gua. Di sana mereka tidak hanya menemukan satu hal yang tidak biasa, tapi 3. Di dalam kompleks gua, sebuah entitas humanoid ditemukan melakukan semacam praktik ritual yang tidak diketahui asal-usulnya. Itu membaca teks dalam bahasa Semit Selatan yang tidak diketahui, serta melakukan berbagai praktik keagamaan lain yang telah disensor dari catatan resmi untuk mencegah staf yang tidak berwenang mencoba melakukannya. Ritual ini telah ditetapkan sebagai SCP-1348-02 dan tampaknya dimaksudkan untuk mencegah penarikan kembali selubung yang melindungi SCP-1348-03. Tapi keduanya dibahas nanti. Entitas humanoid ditunjuk SCP-1348-01-E segera ditahan dan ditawari makanan, air, dan tempat tidur. Itu menolak semua itu, dan selain sesekali berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, entitas tersebut tidak berusaha untuk berbicara dengan staf organisasi. Setelah 3 minggu dalam penahanan, entitas mengalami kejang dan meninggal. Otopsi dijadwalkan untuk memahami lebih banyak tentang makhluk itu dan dari mana asalnya, apa yang dilakukannya di sana, dan apa yang dilindunginya. Nah, itu membawa kita kembali ke SCP-1348-02. Rincian spesifik dari ritual telah dirahasiakan karena sifat memetika yang mematikan dari praktik ritual itu sendiri. Mereka yang terpapar praktik memiliki kemungkinan sekitar 38% untuk mengalami maniak agama dan keinginan kuat untuk bergabung dan melakukan praktik ritual itu sendiri. Untuk alasan yang tidak diketahui, beberapa orang dengan keturunan tertentu lebih tahan terhadap efek memetika ini. Tujuan utama dari ritual ini tampaknya adalah untuk menjaga agar selubung yang menutupi SCP-1348-03 tetap tertutup. SCP-1348-03 adalah ruang pusat dari kompleks gua. Karena adanya fluks neutron yang tinggi, ini adalah area yang pada awalnya diyakini sebagai tempat penyimpanan inti reaktor nuklir atau untuk limbah radioaktif bermutu tinggi. Tidak ada yang benar-benar ada, dan sebaliknya ada ruang persegi panjang di dalamnya. Penyelidikan drone jarak jauh mengungkapkan sebuah ruangan yang didekorasi dengan rumit dengan gaya proto-semit dengan motif berulang dari domba jantan, ular, banteng yang disembelih, singa yang terluka, elang, dan penggambaran praktik ritual SCP-1348-02. Di tengah ruangan ada platform yang ditinggikan dengan radius 9 meter dikelilingi oleh selubung silinder yang terbuat dari perunggu berilium. Saat fajar, siang, dan senja, selubung itu tampak menarik kembali dan menyebabkan fluks neutron di dalam ruangan naik ke tingkat yang mematikan. Tidak seorang pun kecuali mereka yang melakukan ritual yang dapat melihat ke dalam sarungnya, dan para selebgram yang melakukan ritual menolak untuk mengatakan apa yang mereka lihat di dalamnya. Jadi bagaimana dengan SCP-1348-01-E humanoid? Apa yang ditemukan otopsi? Pemeriksaan eksternal mengungkapkan bahwa itu adalah manusia anomali yang awalnya memiliki 10 anggota badan eksternal. 3 dari anggota badan itu, kedua kakinya dan salah satu dari banyak sayapnya telah diamputasi. Tubuh makhluk itu terluka dengan cara lain, termasuk mata yang hilang dan luka remuk pada sinus frontal. Entitas itu tampaknya tidak memiliki alat kelamin luar. Pemeriksaan internal mengungkapkan adanya hati, paru-paru, jantung, dan otak. Tidak adanya ginjal dan kurangnya saluran urin. Tidak ada isi perut, menunjukkan bahwa makhluk itu mungkin tidak perlu makan untuk bertahan hidup. Namun dalam peristiwa yang membingungkan, penyebab kematian ditentukan karena kurangan gizi. Direktur lokasi Benjamin Kahn ditugaskan untuk mengepalai penelitian ke-1348 bekerja bersama direktur riset yang dikenal dalam file hanya sebagai Dr. X. Dr. X adalah kepala tim penahanan B, tim penahanan yang ditugaskan ke interior 1348. Salah satu pertemuan penahanan mereka, Dr. Kahn dan Dr. X mulai berdebat tentang keamanan metode penahanan lanjutan dan kemungkinan bahaya anomali itu sendiri. Dr. Kahn menjelaskan kepada Dr. X bahwa Dewan Pengawas mengancam akan menutup. Tim B bertanya, bagaimana kita bisa melindungi warga sipil dari apa yang ada di sana jika kita tidak tahu itu apa? Dr. X menjawab, dia tidak berbahaya. Pada saat ini gigi Dr. X rontok dan kulitnya dipenuhi luka akibat paparan radiasi. Dia bersikeras itu masih tidak berbahaya dengan mengatakan, kami tidak melindungi dunia dari dia, kami melindungi dia dari dunia. Dr. Kahn melihat ini sebagai bukti bahwa memetika
Omega dari ritual mulai mempengaruhi Dr. X. Dr. X pada dasarnya mengonfirmasi hal ini dengan mengatakan, dulu saya berpikir bahwa ada beberapa kesalahan, lalu saya melewati kerudung, sekarang saya tahu itu semua untuk yang terbaik. Pada tanggal 5 Desember 2011, Dr. X ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya, menderita keracunan radiasi. Gejalanya parah dan tampak mengerikan. Dr. Khan yang sangat membutuhkan jawaban meminta persetujuan dari Dewan Pengawas untuk mengirim seorang selebran ritual tingkat Omega ke ruang tengah SCP-1348 Step 03, juga dikenal sebagai tempat suci. Ketika dia muncul, tingkat Omega tidak merespon selama 3 hari sebelum akhirnya berbicara. Dr. Khan melakukan wawancara dengannya untuk mencari jawaban. Khan bertanya kepada pria itu apa yang dia lihat di dalam, dan dia berkata, dia sudah sangat tua, dia sangat terluka. Dia berada di bawah air di luar angkasa dan dimanapun. Dia tidak bisa turun dari kursinya. Dia terjebak di sana selamanya karena dia sangat terluka. Dr. Khan bertanya bagaimana makhluk di dalam menjadi terluka. Pria itu berkata, saya pikir kita melakukan sesuatu yang buruk. Lagu ini tentang betapa buruknya kita. Tidak, itu salah. Kita tidak melakukan hal buruk. Kita tidak seharusnya terjadi. Kita terjadi. Bukan salah kami bahwa kita terjadi. Dia mengalami kesulitan menjelaskan dirinya sendiri dan pikirannya berendang dari rasa sakit dan luka-luka. Dia melanjutkan, apa yang dia lakukan menyelamatkan kita. Sekarang dia harus dihukum. Sekarang dia harus tetap berada di balik kerudung. Dr. Khan bertanya, apa yang sedang dilakukan makhluk itu? Tingkat Omega berkata, dia sedang melihat keluar. Saya melihat bahwa dia melihat kami. Kami melihatnya. Orang lain melihatnya. Mereka tidak berada dalam lingkaran bersama kami. Mereka berdiri di luar lingkaran. Kemudian kami harus bernyanyi tentang betapa dia terluka karena kami. Untuk menutup kerudung, jadi yang lain tidak melihatnya kembali. Mereka sangat marah. Mereka tidak mengingat hal-hal untuk waktu yang lama. Kurang baik dari saya kira. Pria itu sangat lelah dan meminta untuk istirahat dan tidur, tapi Dr. Khan punya satu pertanyaan lagi. Apakah dia berbahaya? Pria itu menggelengkan kepalanya dan hanya menjawab. Dia bilang dia ingin kamu pulang. Dia merindukanmu. Karena SCP-1348 tidak dapat diangkut kemanapun, organisasi menempatkan serangkaian tindakan penahanan di tempat dan membentuk tim penahanan di unit penahanan arkeologi lokasi 87 di pegunungan tempat anomali itu berada. Tugas penahanan dibagi antara dua tim A dan tim B. Tim-tim ini diizinkan melakukan kontak terbatas dengan pengecualian pertemuan antara direksi dan pertemuan antar tim di ruang konferensi 2A untuk meminimalkan kontaminasi silang memetika. Tim penahanan A terdiri dari karyawan organisasi yang direkomendasikan oleh anggota pengawas lokasi tingkat 3 dan dapat didiskualifikasi kapan saja karena salah satu alasan berikut: keanggotaan dalam keyakinan agama, paparan agen memetika terdaftar, dan kefasihan dalam bahasa Amrikis atau bahasa Arab. Tim A bertanggung jawab untuk menyediakan perlengkapan ritual yang diperlukan untuk kinerja SCP-1348-02, mengawasi selebran sipil, dan anggota tim B memilih mereka yang akan berpartisipasi dalam semua perilaku ritual dan menyediakan protokol harian yang diperbarui untuk ritual. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan protokol 228 Melekhah yang hanya dapat dilakukan oleh anggota yang belum pernah melihat rekaman atau transkrip ritual atau memasuki tempat suci dalam SCP-1348-03. Tim penahanan B terdiri dari anggota keturunan Druze, Mandean, atau populasi Yahudi Mizrahi. Nenek moyang mereka dianggap membuat mereka lebih tahan terhadap efek memetika dari SCP-1348 dan mampu melakukan ritual SCP-1348-02 tanpa efek samping. Mereka akan mengikuti pedoman ketat untuk menjaga kemurnian ritual ini, termasuk diet tertentu. Anggota tim B hanya diizinkan untuk keluar dari area penahanan, mengakses dokumen rahasia atau menghubungi anggota keluarga mereka jika izin tertulis diberikan oleh direktur lokasi. Prosedur penahanan ini tetap berlaku selama beberapa tahun, namun pada tahun 2011, 3 hari setelah wawancara dengan O9142 dan kematian direktur tim B, direktur lokasi Khan melakukan sesuatu yang akan mengubah prosedur penahanan untuk selamanya. Dia menyiapkan contoh baru SCP-1348-02 dan memasuki tempat suci bagian dalam tanpa izin. Dia melakukan ritual dan melanjutkan ke SCP-1348-03. Dia tidak pernah diselamatkan dari dalam. Organisasi tidak dapat menemukan apa yang memotivasi Dr. Khan untuk membobolan keamanan dengan cara ini, untuk mengekspos dirinya pada bahaya dan memasuki tempat suci. Mungkin pikir mereka dia bertindak karena sangat tertekan setelah kematian rekannya. Mereka menyelidiki semua tulisan pribadinya, barang-barangnya, email-emailnya, apapun yang bisa memberi mereka petunjuk tentang apa yang sedang terjadi di benaknya. Beberapa waktu kemudian sebuah surat dikembalikan belum dibuka ke alamat rumah Dr. Khan dan mereka mendapat jawabannya. Isi surat tersebut menyebabkan organisasi menangguhkan penahanan tim B percaya bahwa nenek moyang mereka tidak lagi cukup melindungi dari efek memetika SCP-1348. Surat itu dari Dr. Khan untuk putrinya Judith. Dia memulai surat itu dengan mengatakan bahwa itu adalah surat terakhir yang pernah dia tulis. Jelas dia tahu dia akan segera mati. Dalam suratnya dia mengakui pekerjaannya untuk organisasi dan meminta maaf kepadanya atas tindakannya sepanjang hidupnya. Dia sering absen dalam hidupnya sementara dia
ia percaya dia semacam mata-mata. Sebenarnya dia bekerja untuk organisasi dan terpaksa menyembunyikan darinya. Dia meminta maaf padanya karena tidak mengakuinya dari agama, meninggalkan hubungannya dengan dia ketika dia menikah dan pergi untuk mempelajari Taurat dan mendedikasikan dirinya untuk imannya. Dia menulis, "Tapi aku salah Judith, apa yang dikatakan Taurat kepada kita? Bahwa Nama pernah bergerak di atas air, bahwa dia memecahkan roti dengan Abraham, bahwa dia bergula dengan Yakub dan mematahkan pahanya, bahwa dia menguburkan Musa di tanah liat di tepi sungai Yordan. Tapi sekarang bait suci adalah reruntuhan. Orang-orang Musa tercerai-berai dan kita bahkan telah kehilangan nama. Begitu lama saya telah berdiri di tepi jurang yang memisahkan kita, menuntut agar dia menjelaskan. Ketika kamu menikahi Eliezer dan kamu menutupi rambutmu, saya pikir kamu meninggalkanku. Tapi kamu mencari nama yang telah saya tinggalkan. Tidak takut untuk memberi pengampunanmu ke kedalaman misteri. Jika kamu tidak takut, bahkan sebagai seorang anak, mengapa saya ragu-ragu begitu lama?" Dia berencana untuk menghadapi misteri itu, untuk melihat ke kedalaman yang telah dia hindari sepanjang hidupnya. Dia menyimpulkan surat itu merinci rencananya untuk menembus penahanan dan berjalan ke pusat SCP 1348. "Sudah larut, aku lelah. Besok saya akan mengurapi diri saya dengan minyak. Saya akan mandi di kolam dan saya akan menyebut namanya yang mengerikan. Ketika matahari terbit, saya akan berdiri di hadapan ayah saya yang hancur dan para ayah yang hancur di hadapannya. Seperti suatu hari nanti, kamu akan berdiri di hadapan saya. Seperti suatu hari nanti kamu akan berdiri di hadapannya. Saya akan dimintai pertanggungjawaban atas ketidakhadiran saya. Saya akan meminta pertanggungjawaban nama untuknya dan saya akan memaafkan dia." Siapa yang tahu apa yang terjadi begitu diterkan melewati selubung ke dalam tempat suci, menyerahkan dirinya untuk apa yang dia yakini. Mungkin dia memang menemukan dan berbagi pengampunan itu dan mencapai kedamaian yang sangat dia cari. Mungkin dalam persekutuannya dengan pelindung yang terluka, terperangkap selamanya di balik kerudung, dia juga bisa menemukan kekuatan untuk memaafkan dirinya sendiri. Sekarang tonton SCP-001 Raja Scarlet, Debu dan Darah, dan SCP-2718. Apa yang terjadi setelah kematian untuk lebih banyak anomali proporsi kosmik.